Ngobrol Pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas. Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Tabi pun. Kembali bersama saya Ainun Basyiro dalam tayangan talk show kami di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun. Dalam sepekan ini, angka yang terinfeksi corona di Lampung Utara begitu tinggi. Hal inilah yang membuat ruang isolasi di Islamic Center tidak mampu lagi menampung pasien yang terpapar virus yang mematikan ini. Nah, bagaimana sih langkah pemerintah mengatasi masalah ini? Dan apakah kenaikan angka COVID-19 di Lampung Utara ini mempengaruhi status zona yang ada di Lampung Utara menjadi zona merah? Dan untuk membahas hal ini sudah hadir para tamu undangan, narasumber yang sudah paten sekali. Ada juga di sini mewakili dari masyarakat dan LSM. Di sini ada mewakili dari Kadis Kesehatan, Dokter Dian. Selamat malam, Dokter Dian. Oke, mewakili masyarakat di sini ada Bang Ali Darmawan. Selamat malam, Bang Ali. Assalamualaikum. Dan dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ada Bang Eksadi. Selamat malam, Bang Eksadi. Untuk dari gugus COVID sendiri sudah datang ketuanya nih, Ketua Sekretariat Gugus COVID Lampung Utara, Bang Sani Lumi. Selamat malam, Bang Sani. Oke, langsung saja ke Bang Eksadi. Menanggapi hal ini tentang kenaikan angka pasien COVID-19 yang ada di Lampung Utara ini, bagaimana menurut Bang Eksadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih pada Rihan Warna yang dipandu oleh Mbak Ainun. Iya. Kalau kita bicara COVID-19 ini, tentunya ini adalah wabah yang mengancam dunia. Indonesia, Provinsi Lampung, khususnya Lampung Utara. Sebelum saya menyampaikan terlalu jauh, tadi saya sempat update, per hari ini 666 kasus di Provinsi Lampung. Dari Provinsi Lampung. Artinya Lampung Utara juga menambah, dan Lampung Utara ini adalah satu penyumbang terbanyak di Provinsi Lampung. Perlu penanganan khusus dari pemerintah daerah. Secara langsung kita meminta inovasi pemerintah daerah bagaimana untuk langkah konkret. Tadinya saya sempat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah. Salah satunya yang saya apresiasi di awal adanya pos pemantauan di wilayah perbatasan Kabupaten Lampung Utara. Tapi sayangnya pemerintah daerah ini tidak konsisten, bahkan sempat terlena. Maka dari itu tidak heran angka terkonfirmasi pasien COVID-19 ini melonjak drastis. Saya kalau bicara bagaimana mengatasi, tentunya kami mau pemerintah daerah tetap tegas dan fokus. Langkah konkret yang sudah diambil, salah satunya saya bilang tadi, terdapat pos pemantauan di wilayah perbatasan Kabupaten Lampung Utara. Dan selanjutnya, kalau tadi saya dengar kalau sudah banyak isolasi di Islamic Center, artinya kembali kita memberikan ruang isolasi mandiri di kecamatan, di desa dan kelurahan. Artinya ada tempat khusus untuk menampung pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Lampung Utara. Oke. Terima kasih Bang Eksadi. Ya, langsung saja untuk Bang Ali Darmawan nih, mewakili masyarakat Lampung Utara yang tentunya ada keresahan-keresahan sendiri yang masyarakat rasakan ketika
mendengar berita melonjaknya pasien COVID-19 di Lampung Utara ini? Silahkan Bang Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ainun yang kami hormati dari Warna ID. Warna ID, Kepala Satgas Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Lampung Utara, Bapak Sani Lumi SSTP, MSI Magister Sains yang kami hormati, adinda saya Eksadi, yang siokianya sejatinya kita juga berjalan beriringan bersamaan menjadi mewakili masyarakat untuk berkeluh kesah kepada pemerintah daerah yang siokianya pemerintah daerah itu ada dua, eksekutif dan legislatif. Tetapi kuasa pengguna anggarannya itu eksekutif. Anggota DPRD, kebetulan saya juga diberi amanah menjadi anggota DPRD selain selaku menjadi masyarakat, mewakili masyarakat malam ini, tetapi juga dipercaya menjadi anggota DPRD Lampung Utara, kebetulan di Komisi 4 yang membidangi di kesehatan, sosial, dan pendidikan juga di situ. Tetapi kita saat ini, kapasitas saya selaku masyarakat yang duduk sama rendah sama-sama dan berdiri sama tinggi nantinya. Lalu dari Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Dr. Dian, yang alhamdulillah saat ini merangkap 2 jabatan, Kepala Bidan dan juga Kepala Puskesmas Sungkai Selatan. Bapak, Ibu, Mbak sekalian yang kami hormati, saya baru sampai dari Bandar Lampung, mendengar tadi katanya melonjaknya pasien COVID-19 di Islamic Center. Lalu dari adinda saya Eksadi katanya sudah hampir penuh. Kalau nggak dari media sosial yang saat ini kita sama-sama media sosial itu banyak, saya kaget, saya prihatin. Sebetulnya tidak bisa ngomong apa-apa lagi saya. Kenapa bisa terjadi? Tadi ada langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah, khususnya Satgas Gugus dan Dinas Kesehatan. Saya pernah berpikir mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, ada yang jiwa sehat. Tetapi kalau tubuh kita masyarakat Lampung Utara terpapar COVID masyarakatnya, bagaimana mau sehat jiwa tersebut? Tugas ini adalah tugasnya pengemban amanah, yang siokianya harus amanah dan istiqomah. Hal ini tak terjadi kalau kita tetap konsisten dan komitmen. Apa konsisten dan komitmen? Tempo hari kami masyarakat Kecamatan Bungamayang. Kami ulangi, masyarakat Kecamatan Bungamayang dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, kepala desa, aparatur desa, dan segenap lapisan, termasuk tokoh pemuda dan sebagainya, termasuk saya, Ali Darmawan, ikut di situ bersama Camat Ediansah SEMM membuat peraturan desa, adinda. Posko-posko di beberapa titik itu tidak efektif. Dari mana Satgas Gugus Kabupaten dapat? Dari kecamatan. Kecamatan dapat dari mana? Dari kepala desa. Kepala desa dapat dari mana? Aparatur desa yang di bawahnya, kepala rukun tetangga, rukun keluarga, atau kalau di kelurahan ini ada lingkungan, kepala lingkungan. Di situ yang mengetahui masuk keluarnya masyarakat. Di situ bagaimana RT rukun tetangga itu yang tahu tentang bagaimana masyarakat yang terpapar tidak terpapar. Itu yang mendapatkan. Itu aturan pahlawan Satgas Covid yang sebetulnya. Kami di situ mempunyai inisiasi membuat peraturan desa. Di Bali ini lagi jadi polemik tentang peraturan kepala daerah atau perda. Lebih tinggi tingkatannya peraturan daerah daripada peraturan kepala daerah perkada. Nah, ini peraturan desa tentang protokol kesehatan yang dalamnya adalah kearifan lokal. Apa? Ada sanksi-sanksi tertentu jikalau dia tidak mengikuti protokol kesehatan. Tapi apa? Abai, adindaku. Pemerintah daerah sebetulnya tidak ada. Siokianya aturan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara yang punya ide itu sampai tingkat nasional. Kalau dia menggulkan itu. Tapi mana? Ini tema saat ini zona merah. Zona merah. Yang sangat miris saya. Saya selaku ketua partai Hanura Provinsi Lampung kecewa dengan kayak gini. Tempat domisili saya sempat ngomong. Baiknya Hanura Provinsi Lampung, baiknya Lampung Utara. Jeleknya partai Hanura Provinsi Lampung, jelek juga Lampung Utara. Saya malu saat ini. Selaku ketua partai Hanura Provinsi Lampung mendengar Lampung Utara menjadi zona merah. Selaku masyarakat desa dan Bawang Kecamatan Bungamayang, miris saya. Mana penggawa-penggawanya pemerintah daerah? Mana pejabat-pejabat memiliki on the track? Mana? Jadi mohon izin, saya sangat
miris dengan terjadinya adanya yang disebutkan zona merah. Ketika saya mendapat undangan katanya zona merah, sejatinya tidak perlu. Saya sama Dokter Dian sudah ikut. Saya selaku orang terdepan yang pertama ke puskes memberikan bantuan alat pelengkap, alat pelindung diri. Kalau untuk rumah sakit umum itu apa ada kebanyakan APD. Ini loh puskes-puskes ini seyogyanya yang perlu dibantu. Desa-desa yang dibantu. Anggaran kita besar, saya dengar. Kemana anggaran tersebut? Saya pernah berpikir waktu itu 14 hari stop semua. Jangan ada keluar masuk lagi. Dengan ada tindakan-tindakan yang terukur, terarah, dan tegas. Apa itu? Kena COVID-19 yang saya ketahui mohon izin nanti ditegaskan sama yang lebih memahami. Beliau lebih kena bidang-bidang beliau inilah Ketua Satgas COVID. Satgas Gugus COVID-19 yang ada di Lampung Utara yang lebih memahami. Dan juga dari Dinas Kesehatan itu lebih memahami. Tapi yang sepemahaman saya, COVID-19 tidak bisa ground, tidak bisa terbang. Tapi dari mana dia? Dari orang per orang, dari person ke person. Itu penularannya. Bagaimana cara memutus mata rantainya? Bagi beberapa titik yang zona hitam dan zona merah, isolasi mandiri 14 hari. Protokoler kesehatan. Tidak boleh dia berhubungan dengan masyarakat lainnya. Tapi mana? Kalau cuma Satgas COVID yang ada di perbatasan nggak ada, habiskan anggaran aja. Ini yang diperkuat aturannya. Lah, kurang jelas apa lagi kita? Masyarakat, saya KTP saya Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang. Kami sudah beberapa kali desa itu pasar itu di stop. Beberapa kali kami ikut di situ. Bukan hanya perbatasan lagi, kami setiap titik di desa-desa itu kami ada. Saya pantau di sini cuma beberapa titik kecamatan aja yang hidup sampai gitu. Yang lainnya abai. Jadi terjadinya zona merah, bahasa zona merah. Ini kan belum zona merah, tapi sudah mau meningkat zona oranye, sudah zona oranye. Kenapa bisa terjadi? Kena abainya, kena mengabaikan. Jelaskan oke, kita new normal. Saya selaku partai mewakili ketua umum dan sekjen Partai Hanura, DPP Partai Hanura yang di Provinsi Lampung, atau saya kader Hanura yang ada di Lampung, sangat mendukung new normal. Sangat mendukung new normal. Tapi ini jelaskan new normal ini apa? New normal itu berdampingan dengan COVID tanpa harus meninggalkan protokol kesehatan. Apa itu? Masker dan beberapa sebagainya. Mungkin nanti kita tambah lagi. Ini saking saya mewakili masyarakat menggebu-gebu dan berapi-api, timbulnya agak panjang. Tapi inilah hati masyarakat. Saatnya hati nurani masyarakat, hati nurani rakyat untuk berbicara apa yang dibutuhkan masyarakat. Oke, terima kasih Bang. Ya, nanti kita coba lanjutkan. Siapnya bisa 2 jam saya siap. Iya. Oke, yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang Ali sudah mewakili suara masyarakat Lampung Utara, sangat-sangat mewakili ya Bang ya. Oke, langsung saja ke Dokter Dian. Apa saja langkah-langkah yang sudah diambil oleh Dinas Kesehatan dalam menanggapi melonjaknya virus ke pasien virus COVID-19 ini? Silakan Dokter Dian. Jangan dulu ke itu ya, ke pesan bagaimana pelayanannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tema malam ini zona merah. Ya, sebelumnya Pak Ali Darmawan atau anggota Dewan kita, Pak Sani, Ketua Sekretariat Gugus Tugas dan dari LSM kebangsaan. Ya. Dari OKP. OKP. Oke. Jadi saya menanggapi peningkatan kasus di Lampung Utara khususnya. Kami dari Dinas Kesehatan tetap konsisten melaksanakan tugas dengan strategi 3T itu. Testing, tracing, testing dan treatment. Itu selalu kami lakukan. Dan yang dilakukan ini sebetulnya dari satu sisi kalau dilihat sudah berjalan cukup baik, terbukti dari ini sisi yang positifnya ya, nanti kita lihat yang negatifnya mungkin. Dari sisi positifnya dengan melakukan tracing atau penelusuran yang cukup besar atau cukup masif, kita ada satu klaster langsung kita tracing, telusur, akhirnya muncul ketemu yang positif. Itu bentuk kerjanya, bentuk strateginya. Setelah dilakukan tracing, dilakukan testing, dilakukan pemeriksaan rapid, kemudian yang di swab tenggorokan atau PCR juga langsung dilakukan, sehingga di Lampung Utara bisa ketemu itu yang positif berapa orang. Sampai sekarang kita
per hari ini ada 82 orang yang positif. 82 orang positif. Satu sisi kita menunjukkan sebetulnya bahwa betul-betul di dinas kesehatan misalnya itu bekerja dengan strategi tadi, ya. Temuan tracingnya kita tingkatkan, testingnya juga kita tingkatkan, nanti treatment pengobatan itu nanti di rumah sakit. Itu strategi utama yang dilakukan. Satu sisi terlihat hasilnya, tapi ya sekalian juga kita juga sedih juga yang tadi disampaikan Pak Ali Darmawan tadi. Ya akhirnya zona kita jadi zona orange, ya, jadi orange itu. Nah, kalau yang bisa menjadikan kita ini zona orange tadi sebetulnya sudah dibahas juga. Saya setuju, pertama masalah abai. Masyarakat kita sendiri sebetulnya yang abai terhadap kesehatan diri sendiri, acuh. Nah, yang saya lihat seperti ini, kalau belum kena di dirinya sendiri atau keluarga, masyarakat kita rata-rata abai. Betul sekali. Tidak peduli dengan COVID ini. Tapi herannya sekali ada yang kena, dianya atau keluarganya, tetangganya, itu langsung perilakunya lain, itu mengucilkan, menstigma. Kita kasihan sebetulnya dengan yang positif ini. Saya mungkin Pak Sani juga sudah banyak pengalaman itu. Kalau ketemu yang satu positif, harusnya kan masyarakat itu mendukung, memberi dukungan, memberi tempat isolasi mandiri, bisa di rumah, bisa di desa yang tadi disampaikan tadi. Ya mungkin sekarang perlu dievaluasi karena di awal berjalan tapi sekarang sudah redup itu. Tapi akhir-akhir ini saya lihat sudah mulai mau digiatkan lagi untuk isolasi mandiri di rumah atau di desa di kecamatannya masing-masing. Jadi masalah abai, kemudian juga dampak dari istilah new normal itu. Mungkin salah paham masyarakat, dikiranya new normal berarti kita sudah normal seperti biasa. Padahal kan yang dimaksud new normal itu kita beraktivitas normal tadi yang disampaikan, tapi memang kita berdampingan dengan COVID. Sehingga protokol kesehatan itulah yang harus tetap dijalankan secara disiplin dan konsisten. Termasuk tadi saya setuju memang harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan dari pemerintah. Mau nggak mau harus ada ketegasan. Misalkan kami di Dinas Kesehatan melakukan tracing, testing, kemudian treatment tadi, kita cari yang sumber penularan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Setelah kita dapat, kemudian nggak ada langkah tegas untuk memutus mata rantai tadi, misalnya dengan pendisiplinan masyarakat dengan protokol kesehatan, memberi sanksi, atau misalnya keramaian itu dievaluasi lagi, rencana tatap muka juga dievaluasi. Kalau tidak ada ketegasan seperti itu, ya nanti kapan habisnya ini? Kita di bawah cari banyak, terus untuk apa gitu? Data dari Dinas Kesehatan yang sudah dikerjakan, kemudian muncul kasus ini, langkah selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Mungkin itu yang jadi PR kita bersama sebetulnya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja ke Ketua Sekretariat Gugus COVID-19 Lampung Utara, Bang Sani Lumi. Terkait status zona yang ada di Lampung Utara ini kan oranye nih Bang ya. Ada kemungkinan nggak sih Bang dengan meningkatnya pasien COVID-19 ini setiap harinya akan merubah status dari zona oranye itu menjadi zona merah? Oke, baik. Yang saya hormati Pak Ali Darmawan selaku wakil kita di DPR, kemudian adik dari OKP ya, Pak Dr. Dian, Mbak Eden sendiri, pemirsa sekalian. Pada saat ini izinkan kami menyampaikan kondisi yang ada di Lampung Utara terkait zona orange. Zona orange yang ditetapkan khusus Lampung Utara karena ada peningkatan kasus yang cukup signifikan di 2 minggu terakhir. Memang peningkatan kasus ini pada malam hari ini perlu kami sampaikan bahwa terjadi akibat adanya pelaku perjalanan yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua juga adanya bentuk, tadi Pak Dian sudah bicara, Pak Dokter, bahwa bentuk kepedulian masyarakat
yang ada saat ini sudah mulai menurun dan mulai sedikit mengabaikan apa yang tadinya sudah menjadi fokus utama kita dalam penanganan COVID-19, yaitu pada awal-awal coronavirus ini masuk ke Indonesia, yaitu pada bulan 3. Fungsi kontrol dan fungsi pengawasan bagi seluruh masyarakat tidak terlepas dari peran kita semua. Tidak bisa hanya mengandalkan dari pengawasan yang dilakukan oleh aparatur baik di tingkat kelurahan, desa, sampai ke RT. Tapi pengawasan dan pemantauan juga saling ingat mengingatkan, saling bergotong royong, bersama-sama mari kita lihat baik pelaku-pelaku perjalanan yang berasal dari dalam, keluar, kemudian kembali lagi, atau yang dari luar, dari Lampung Utara, kembali ke Kabupaten Lampung Utara. Nah, pengawasan ini perlu sama-sama kita bangun kembali. Perlu sama-sama kita sinergitaskan. Peran seluruh elemen masyarakat untuk saling mengingatkan penting di sini. Karena memang Lampung Utara saat ini untuk terjadinya penyebaran atau yang disebut dengan transmisi lokal dengan tidak jelas sumbernya dari beberapa kejadian yang mungkin di hasil analisis tim surveillance kita, alhamdulillah masih bisa kita tracing, Pak, ya, dari mana kontaknya, dari mana asalnya. Dan memang cenderung peningkatan terjadi karena pelaku perjalanan. Menyikapi hal ini, tadi yang disampaikan oleh Pak Ali Darmawan betul, harus dimulai dari kepedulian di tingkat keluarga. Mari sama-sama di tingkat keluarga saling mengawasi satu sama lain ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah. Kalau memang dirasakan tidak sangat penting untuk bisa beraktivitas di luar, lebih baik kita beraktivitas di dalam rumah. Karena potensi-potensi penyebaran virus COVID-19 ini ada pada kerumunan massa atau pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Pemerintah daerah sampai dengan saat ini, kemarin kita habis rapat dengan Pak PLT selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kembali meminta dan mengingatkan kepada seluruh aparatur baik di tingkat desa sampai ke kabupaten untuk lebih memacu kinerja. Dengan cara seperti apa? Pertama, mengaktifkan kembali dahulu mungkin tempat-tempat karantina sebagai bentuk kewaspadaan baik di tingkat desa maupun kecamatan untuk bisa dioptimalkan kembali. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh gugus tugas tingkat desa sampai kecamatan terus bekerja menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat terkait dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2020 penegakan disiplin. Tapi memang terkait dengan penanganan COVID-19 ini tetap kembali kepada individu, person, orang per orang. Mampu melindungi diri berarti mampu melindungi sesama. Itu kunci utamanya sebenarnya dalam penanganan COVID-19 ini. Karena berapapun alokasi anggaran yang disediakan untuk penanganan COVID-19 ini, ketika tidak ada pemahaman secara menyeluruh, tidak ada kemauan kita bersama saling bergotong royong, tentu tidak akan pernah cukup. Dan ini bisa kita lihat tidak saja di negara Indonesia, tapi negara-negara yang sudah maju sendiri mengalami penurunan ya, mengalami pergoyangan ekonomi. Iya, betul. Oke, terima kasih Bang Sani sudah menjelaskan bagaimana keadaan Lampung Utara saat ini. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kini duniaku sedang tidak baik-baik saja. Tiada zona nyaman, semuanya berbahaya. Covid-19 telah menyebar luas, menghantui dunia termasuk negeriku Indonesia. Virus yang tak terlihat namun mematikan, menular sesukanya tanpa pilih-pilih korban. Ciptakan kepanikan, dunia ketakutan, merusak ekonomi, aktivitas terbatasi. Semua berjuang melawan, banyak pihak kewalahan, para dokter kelelahan. Mari beri dukungan, hidup kita sedang dalam ancaman.
kita hidup di dalam kekhawatiran. Kita pasti kuat jika kita bersama. Mari kita lawan virus yang merajalela. Tetap terus berdoa, tingkatkan usaha, saling bekerja sama, musnahkan corona. Marilah mari saudara, jangan keras kepala. Pemerintah kasih aturan, jangan disepelekan. Ini bukan waktunya untuk sok jagoan. Sadarilah saudara, nyawa kita dalam ancaman. Mari kerjasama, virus kita cegah. Ikuti aturan, jangan engkau Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke, kita kembali lagi di tayangan talk show Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke, Bang Eksadi, mewakili OKP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Silakan disampaikan harapannya kepada pemerintahan mungkin yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir kalau kita bicara harapan, karena ini pandemi yang sifatnya mengancam dunia, tentunya pemerintah daerah yang lebih mendahului untuk mencontohkan bagaimana protokol kesehatan yang baik, yang katanya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena hampir yang kami lihat, baik di instansi pemerintah, swasta, maupun individu, masih banyak yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, tapi tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, inilah tugasnya pemerintah daerah untuk menertibkan ruang-ruang publik yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, tidak menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya saya juga meminta pemerintah daerah untuk tegas melihat misalnya tempat-tempat kafe atau warung makan yang hari ini belum menerapkan protokol kesehatan. Kalau di Bandar Lampung hampir saya melihat sudah mulai berjarak, udah ditandain, itu kita diarahkan untuk mencuci tangan dan memakai masker. Tapi mohon maaf, di Lampung Utara belum seperti itu. Artinya tugas ke depan pemerintah daerah menertibkan ruang-ruang publik yang saya sampaikan tadi, kafe dan warung makan yang belum menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya saya juga yang saya sampaikan di awal, kembali memantau orang yang masuk dari wilayah Lampung Utara. Artinya sebelum dia sampai di tempat tujuan, pemerintah daerah sudah mengarahkan untuk ruang isolasi yang saya sampaikan tadi, untuk tempat khusus di kecamatan kah atau di desa dan kelurahan. Dan selanjutnya kita juga meminta pemerintah daerah untuk optimalisasi anggaran untuk fasilitas kesehatan. Nah, ini yang paling terpenting karena minimnya tenaga medis di Lampung Utara, tentu ini harus kita jaga untuk bersama-sama, jangan sampai juga tenaga medis yang ada di Lampung Utara terkonfirmasi COVID juga. Nah, selanjutnya saya juga dari kacamata pemuda siap kalau diminta untuk bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi bagaimana bahaya penyebaran virus COVID-19. Karena hari ini mohon maaf, kami melihat pemerintah daerah itu hanya menggugurkan kewajiban sosialisasi, tapi tidak benar-benar dijalankan. Yang saya sampaikan tadi, masih banyak institusi yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Kenapa saya harus sampaikan pemerintah daerah yang lebih mendahului? Karena pemerintah daerah mewakili wajah masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Itu saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ali Darmawan, silahkan sampaikan harapannya, mumpung di sini ada dari mewakili Kadis Kesehatan dan Ketua Satgas Gugus Covid. Silakan. Saya untuk yang kedua kalinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya tidak seberapa nangkap tadi apa yang disampaikan Dr. Iwan dan Pak Sanilumi, cuma sekelumit aja. Yang sampaikan stressingnya dinas kesehatan,
dan sudah menerapkan, dan sudah beberapa yang tadi sampaikan Adinda, saya edukasi dan beberapa masyarakat, tapi masyarakat abai, terus new normal. Tapi kalau saya selaku masyarakat yang banyak berdomisili di lingkungan masyarakat, itu banyak kurang sosialisasinya tentang new normal dari pemerintah daerah. Timbulnya masyarakat abai itu karena apa? Disampaikan juga Pak Sandi Lumi bahwa masyarakatnya perlu ketegasan, perlu ini tadi sampainya, emang betul. Tapi sosialisasi dan edukasi yang disampaikan Adinda saya tadi, edukasi masyarakat siap bergotong royong, kata Pak Sandi Lumi selaku Satgas Gugus tadi, masih banyak kurang di masyarakat. Timbul di masyarakatnya abainya, kenapa? Karena kurang edukasi dan pemberitahuan bagaimana apa artinya new normal. Timbulnya kita seharusnya tidak usah diminta lagi Adinda, tapi memang sudah tugas kita, karena negara kita Pancasila, bergotong royong. Saya tertarik lagi katanya tadi bahwa saat ini penuh, khawatir dengan tenaga medis, selalu anggaran berapapun juga. Lah, saya pernah kepada pimpinan redaksi Harian Warna, lebih baik menjaga daripada mengobati. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Lah, kalau kita sudah tahu rekop pusing anggaran kita banyak terpakai gitu, kenapa kita gak edukasi tadinya? Nah, saat ini anggaran desa beberapa kali yang saya dengar, saya lihat ada di beberapa media online, Sekdakap Lampung Utara memerintahkan bagaimana ke desa isolasi mandiri. Lah, di Perdak peraturan desa itu sudah ada bulan 4. Dari bulan 4 kita sudah berpikir itu di Bunga Mayang itu. Lampung Utara itu kalau nggak salah, kecamatan Bunga Mayang itu kalau tidak salah. Tapi udah masuk Lampung Utara apa enggak? Nggak tahu juga Pak Satgas Gugus. Kalau dia masuk, ya artinya sudah Lampung Utara, sudah. Aturan siokianya tidak perlu Lampung Utara sampai zona oranye. Jadi saya bingung apa yang mau saya sampaikan, bingung udahan. Karena sudah dulunya. Tapi yang abai siapa? Pemerintah daerah yang abai, bukan masyarakat. Mohon maaf bagi saya. Jadi jangan salahkan masyarakat. Karena masyarakat kurang edukasi dari pemerintah. Masyarakat itu pahami, tadi katanya semua elemen, semua golongan. Karena masyarakat tidak semua memahami seperti bapak-bapak. Seperti anda-anda yang ahli medis kesehatan. Sarjana sains terapan, magister sains. Itu harusnya lebih memahami, itu yang menerapkan, menjelaskan. Dokter Dian. Kalau menurut saya yang abai bukan masyarakat, mohon maaf. Saya selaku masyarakat kecewa jikalau anda mengatakan masyarakat abai. Yang abai adalah yang memberitahukan, yang diberikan amanah oleh rakyat Lampung Utara dan masyarakat Lampung Utara dan kepimpinan kepala daerah Lampung Utara yang abai, bukan masyarakat. Saya mewakili masyarakat, saya ulangi lagi, titik tekan saya bukan masyarakat yang abai. Lalu penegakan disiplin yang kata Pak Sandi Lumi tadi, tugas bersama zona merah karena pelaku perjalanan di peraturan desa sudah ada kearifan lokal. Jikalau dia melanggar, dia akan dikenakan sanksi berupa tergantung desa tersebut, lain Lubuk, lain Ilalang. Oh, apa dia akan dikenakan sekian puluh juta, sekian juta atau sekian apa sanksinya? Karena apa? Dan kembalikan untuk membangun desa tersebut. Apa sih skambling atau ini apa? Tempat-tempat ibadah. Dari mereka yang melanggar itu kembali ke masyarakat, kembali ke tempat fasilitas umum, fasilitas sosial. Itu coba buka. Ada di beberapa desa di Kecamatan Bunga Mayang sudah melakukan peraturan desa tentang protokoler kesehatan yang di dalamnya ada kearifan lokal. Kenapa? Karena kita 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Timbulnya kita suka abai dengan bukan takut hukum, tapi takut aparat. Perlu, saya sangat setuju dengan disiplin. Mungkin kita sama-sama introspeksi diri. Itu saya ulangi tadi. Saya berkata, yang tahu hati nurani kita antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mulut kita tidak bisa bicara lagi, ketika mata, hidung, tangan kita yang bicara, man robuka, kata Allah, kata malaikat, tidak akan lagi bisa bicara. Kita di situ hati nurani kita yang untuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, kita saat ini berusaha tidak usah berretorika, tapi apa gerakan cepat ambil. Kasihan masyarakat saat ini dari zona oranye katanya mau zona merah. Tempat isolasi katanya Islamik, saya lihat di medsos, sangat kasihan mereka. Apa yang dilayani itu? Banyak ada laporan, saya lihat di media online banyak, bahwa mereka selaku masyarakat tidak merasa dilayani dengan optimal di tempat isolasi yang di Islamic Center. Lah, sioknya betul kata dokter-dokter ini tadi, kata pemangku-pemangku kebijakan ini yang ada di Lampung Utara. Sioknya tidak perlu ke satu titik.
Karena isolasi mandiri itu tidak harus di suatu tempat. Jikalau dia mengetahui imun tubuhnya, OTG, ada beberapa kan itu kalau ada salah kriterianya. Ada yang orang tanpa gejala, ada beberapa titik. Saya tidak usah menjelaskan, biar yang berkenan yang menjelaskan apa-apa itu kriteria COVID-19. Meskipun saya sedikit-sedikit tahu. Karena saat ini ada Google, tempat kita bertanya. Tapi coba saya ulangi lagi, Adinda, Pak Satgas Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Lampung Utara, Pak Sani Luni, SSTP, SSTP, MSI, lalu Dr. Dian, ayo kita bergandengan tangan untuk memutus mata rantai COVID-19. Yang sakit, kita berusahakan supaya mereka cepat lekas sembuh, kita doakan segala kesembuh, kita support. Terkadang sugesti untuk sembuh lebih besar daripada obat. Anggaran yang besar tidak ada gunanya jikalau tidak tepat sasaran. Yang belum terkena, kita edukasi. Jangan musuhi yang terpapar, tapi berikan semangat untuk sembuh, dan kita terima bahwa itu juga adalah masyarakat Lampung Utara. Yang belum kena, cepat segera sosialisasikan ke desa-desa, meskipun desa-desa saat ini sudah kebingungan, anggaran mereka sudah banyak terpotong karena COVID-19 yang tadi disampaikan Pak Sani Lumi dari bulan 3 kita masuk. Saat ini sudah kebingungan mereka membagi anggaran tersebut di tingkat desa Kabupaten Lampung Utara. Saya mewakili masyarakat yang desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang, mewakili selaku wakil masyarakat, tolong abdesi sama-sama, jangan mau sampai kena ada beberapa pusing lagi, kasihan rekan kalian semua, kepala-kepala desa se-Kabupaten Lampung Utara. Ayo maksimalkan lagi anggaran, tapi tolong jangan terbebani juga desa kalian, karena kasihan. Berapa kali saya bahas kasihan, mereka yang di bawah itu adalah ujung tombak pahlawan-pahlawan yang selama ini sudah menyiapkan, tapi kena abainya pemerintah daerah untuk sosialisasinya normal, timbulnya mereka kena imbas dan sasarnya. Mungkin itu saya sangat setuju disampaikan Satgas Gugus COVID-19 tadi Pak Sani Lumi, Sarjana Sains Terapan Ilmu Pemerintahan dan Magister Sains, bahwa berapapun anggaran termasuk negara Italia yang sudah kita ketahui kesehatannya diakui dunia, bukan hanya Indonesia, diakui dunia aja bisa KO, bisa kolab. Makanya itu tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sioknya itu yang utama. Lalu kita kan udah jelas betul NKRI ini Pancasila, semangat gotong royong. Dengan bergotong royong kita saya yakin bisa. Ayo, saya setuju dengan gotong royong, tapi gotong royong yang betul-betul gotong royong. Seiring sejalan, bukan kau disiring, aku di jalan. Mungkin itu saya mungkin ada beberapa, tolong hal ini menjadi cambuk untuk pemerintah daerah. Saran saya, yang lalu biar berlalu, tatap masa depan. Kalau hati nurani kita sama-sama introspeksi kepada Allah, jangan lagi lakukan hal ini terjadi lagi, jangan sampai ini terjadi lagi. Mungkin ini bisa sampaikan. Akhirul kalam, wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dr. Dian, ada yang disampaikan oleh kepada masyarakat Lampung Utara mungkin tentang edukasi agar masyarakat Lampung Utara bisa lebih waspada lagi. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Lampung Utara, tadi sudah disinggung juga masalah edukasi mungkin yang kurang. Ya mungkin yang tadi poin-poin disampaikan itu menurut saya memang perlu evaluasi dari semua pihak. Karena tadi disampaikan juga COVID-19 ini kan pandemi, artinya seluruh dunia. Dan yang bisa mengatasinya ini nggak bisa dari sisi pemerintah saja, ya, tapi juga harus dari masyarakat saling bersinergi, saling bahu-membahu untuk kita memutus rantai penularan COVID-19. Kalau menurut saya sebetulnya sosialisasi sudah dilakukan, tetapi mungkin memang harus banyak evaluasi pembenahan, atau tadi di awal disampaikan inovasinya apa, mungkin itu tantangan buat kami, buat mungkin pemerintah daerah, supaya edukasi itu bisa sampai lebih luas dan bisa diterima secara sederhana dengan masyarakat. Nah, pada kesempatan malam ini ya saya ingin mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Kita melaksanakan 3M atau istilahnya 4M. Yang pertama menggunakan masker. Tujuan menggunakan masker ini agar penularan COVID-19 bisa dicegah, karena seperti mungkin yang sudah banyak kita ketahui bahwa COVID-19 ini menular melalui droplet, artinya percikan dahak.
ketika seseorang itu batuk atau bersin, kemudian droplet atau percikan dahaknya keluar, nah virusnya itu ikut di percikan dahak itu. Nah, kenapa kita dianjurkan memakai masker? Supaya percikan dahak itu tidak sampai keluar. Cuman kadang saya lihat ada yang masyarakat suka lupa juga, sudah pakai masker, pas dia mau batuk dibukanya itu, buka dulu baru dia batuk gitu kan, karena belum terbiasa. Nah sebenarnya itu berisiko. Nah digunakan masker itu maksudnya supaya pas saat batuk atau bersin ya itu dropletnya nggak keluar gitu. Kemudian yang kedua, menjaga jarak. Jarak yang aman minimal 1 meter, 1 sampai 2 meter itu sudah aman, karena penyebaran virusnya itu nggak sampai 1 meter ke atas lebih, itu nggak sampai ke sana. Atau nanti di bayangan masyarakat mungkin virusnya itu terbang kemana-mana atau jalan kemana-mana, nggak seperti itu. Droplet itu juga kan tidak seringan mungkin debu yang bisa terbang kemana-mana. Jadi setelah dia keluar ya dia terus turun, apalagi di ruang terbuka. Kecuali di ruang yang tertutup AC, ya lembab suara itu memang dia lebih bisa bertahan lebih lama dibanding di ruangan terbuka. Nah tujuan menjaga jarak itu termasuk untuk pencegahan juga. Dan yang ketiga yaitu selalu mencuci tangan. Mencuci tangan ini tujuannya adalah mungkin pada saat ada orang yang positif, yang tadi kalau dulu istilahnya OTG, orang tanpa gejala, artinya dia tidak bergejala tetapi virusnya itu ada di saluran pernafasannya. Mungkin dia kebetulan batuk, dia tutupnya pakai tangannya belum cuci tangan, langsung ngambil kue misalnya, dia makan, ya itu virusnya itu bisa masuk lewat makanan itu. Nah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau juga hand sanitizer seperti yang dibawa Pak Ali Darmawan itu sebetulnya sudah cukup. Ya, jadi saya setuju sebetulnya virus itu ya sebetulnya lemah sebetulnya. Kalau kita dengan melakukan protokol kesehatan tadi, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dengan cuci tangan tadi virusnya itu sudah mati sebetulnya dengan sabun ya, dengan sabun dan juga dengan hand sanitizer. Nah, kalau ini kita lakukan secara disiplin, dan konsisten, mudah-mudahan kita juga bisa memutus rantai penularan COVID-19. Tanpa kedisiplinan, tanpa kesadaran yang juga tadi bisa ditimbulkan dengan edukasi yang masif, tanpa itu semua ya kita nggak yakin kalau di Lampung Utara khususnya penambahan kasus ini bisa kita tekan. Kuncinya adalah melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin dan konsisten. Oke, terima kasih Dr. Dian, sudah sangat jelas sekali yang disampaikan untuk masyarakat Lampung Utara. Untuk Bang Sani penutup, silahkan ada yang disampaikan pada masyarakat Lampung Utara supaya tidak was-was lagi. Untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara, yang lebih khusus sebenarnya ini ingin sampaikan kepada kawan-kawan pemuda yang memang aktivitas dalam kesehariannya ini cukup tinggi. Khusus untuk masyarakat Lampung Utara, kalau saya pribadi bersama dengan rekan kita dalam gugus tugas ini selalu bicara, mari jadikan masker sebagai gaya hidup. Jadi ketika masker dijadikan sebagai gaya hidup, artinya kan di situ ada nilai estetika, ada nilai secara kesehatan bermanfaat, dan itu sudah menjadi kebutuhan. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini juga dengan dinamika tuntutan aktivitas kegiatan publik yang bersifat terbuka yang cukup banyak yang sampai ke kita, ke gugus tugas. Dalam kesempatan ini PLT Bupati selaku Ketua Gugus Tugas menghimbau untuk bisa benar-benar kegiatan-kegiatan yang bersifat berkerumun untuk dapat dikurangi. Karena kenapa? Ketika kita sebagai penyelenggara kegiatan tidak mampu melaksanakan semua protokol kesehatan yang menjadi keharusan, tentunya penyelenggara kegiatan sudah bisa membahayakan orang lain. Nah, ini yang paling penting ketika penyelenggara-penyelenggara kegiatan baik pesta atau event-event, mari sama-sama berpikir kembali, penting tidak dilakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa.
Karena ketika kita tidak mampu menjamin protokol kesehatan dapat dilaksanakan oleh penyelenggara, saran himbauan untuk dapat ditunda atau dikurangi jumlah volumenya. Karena kenapa? Prinsip penanganan COVID-19 mampu melindungi diri berarti mampu melindungi sesama. Ayo sama-sama kita bergotong royong, mari sama-sama berbagi informasi yang baik. Karena ketika pandemi ini menjadi suatu momok, ini tentu akan berdampak dari sisi kesehatan juga. Ketakutan yang berlebih mengurangi imun tubuh, betul Pak Dokter ya? Ini, jadi sinergitas berbagi informasi, mari sama-sama berbagi informasi yang baik. Karena banyak beredar di media-media sosial informasi-informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, sudah menimbulkan efek pada sisi psikologi, baik orang tertentu maupun sekelompok masyarakat. Kuncinya satu, kita bergotong royong sama-sama, pemerintah daerah siap memfasilitasi, pemerintah daerah juga siap bersinergi bagi seluruh elemen masyarakat mengatasi pandemi COVID-19. Baik. Nah, jadi closing statement saya kan tadi sudah saya sampaikan lah, coba. Jangan hanya kita harusnya kita yang memberi contoh. Pemerintah daerah atau pimpinan-pimpinan daerah, pemangku kebijakan yang beri contoh. Nah, jadi kembali ke situ, mohon ayo kita bergandengan tangan betul, gotong royong betul, bersama-sama, tinggalkan masa lalu, jangan lihat masa lalu atau yang ke belakang, tapi ke depan, tatap masa depan. Lampung Utara cukup sampai sini, jangan sampai melonjak sampai zona merah. Jadi kita yuk sama-sama, yuk edukasi yang baik, berdampingan itu. New normal itu apa artinya normal, normal itu apa artinya, dan zona hijau itu apa, zona merah itu apa. Jangan takuti orang yang terpapar, tapi berikan mereka penyemangat supaya cepat sembuh, dan yakin bahwa COVID-19 ini bukan aib bagi penderita, tetapi ini adalah musibah dan ujian bagi penderita. Yakin dan percaya, Kabupaten Lampung Utara kuat dengan peil pasenggiri, sakai sambayan, nengah nyapur, juluk adek nemu nyimah. Lampung Utara terkenal dengan kekeluargaan yang kuat. Mungkin itu closing statement saya. Yuk, jangan lihat ke belakang, tapi ke depan, tata betul, jangan hanya ucapan, tapi tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali Darmawan, closing statementnya sangat bagus sekali. Terima kasih para narasumber yang sudah bersedia hadir duduk di sini. Mungkin di lain waktu kita bisa bicara lagi, membahas yang lain ini Bang ya. Oke, untuk teman-teman semua tetap saksikan kami di channel YouTube kami di Harian Warna. Jangan lupa like, subscribe. Dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan di tayangan talk show kami di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.